Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa. Kita akan membahas tentang pengelasan SMAW atau Shielded Metal Arc Welding. SMAW singkatan dari Shielded Metal Arc Welding, yaitu las busur listrik dengan elektroda terselubung. Ya. Dinamakan elektroda terselubung karena menggunakan elektroda yang tersalut lapisan flux. Ya. Jadi elektrodanya ini terdiri dari kawat inti dan ada lapisannya flux. Ya, ini gambarnya kira-kira seperti ini ya, kalau Anda beli di toko. Ya. Nama lain adalah MMA atau manual metal arc, atau ada juga yang menamakan stick welding. Las ini sepanjang kita amati ya, di sekitar kita ini las yang paling banyak digunakan. Perlengkapan las kita lihat skemanya terdiri dari mesin las ya, seperti ini contohnya, kemudian tang elektrode ya, pemegang elektrodenya, kemudian tang massa ini untuk menjepit benda kerja biasanya, dan elektroda. Nah, skema pengelasannya seperti ini ya. Kalau ini logam induk dan ini elektrodanya, ini ada inti dan flux. Kemudian pada pengelasan ada busur listrik, ya. Kemudian di sini ada cairan las. Nah, ketika pengelasan sudah berjalan, maka cairan ini akan membeku ya, membentuk lasan. Nah, sekarang fungsi flux apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Baik. Yang pertama adalah menghasilkan shielding gas atau gas pelindung. Ya. Nah, ini. Pelindung dari apa? Gas pelindung ini melindungi logam cair dari udara luar yang ada oksigennya ya. Karena kalau logam cair kena oksigen itu nanti akan terjadi oksidasi. Kemudian membentuk terak atau slag di sini ini untuk melindungi logam yang sudah membeku yang masih panas ya, supaya tidak teroksidasi juga. Kemudian yang ketiga mengarahkan busur ya, supaya fokus busurnya. Kemudian yang keempat menambah unsur paduan pada logam yang cair. Sedangkan fungsi inti yang pertama adalah mengalirkan arus listrik, yang kedua menjadi logam pengisi. Nah, pada pengelasan ada jenis arus pengelasan yang biasa digunakan. Yang pertama, jika elektroda terhubung dengan kutub negatif, seperti skema ini, dan benda kerja terhubung dengan kutub positif, makanya disebut dengan DC minus atau arus arah polaritas lurus, disebut juga DCSP atau direct current straight polarity. Kemudian sebaliknya, jika elektroda terhubung kutub positif seperti pada skema, maka namanya DC arus searah polaritas terbalik, disebut juga direct current reverse polarity. Yang ketiga adalah arus AC. Ya, sekarang variabel pengelasan ya, ini ada pada operatornya, ada mengatur sudut kerja, sudut jalan, panjang busur, dan kecepatan pengelasan. Sedangkan pada alat bisa diatur polaritas dan arusnya, misalnya. Kemudian pada benda kerja ya, bisa jenis bahan, tebal benda kerja, dan kampuh. Ini contohnya ya, sebenarnya masih banyak, masih ada yang lain lagi. Nah, sudut kerja itu apa? Kita lihat ya, digambarkan seperti ini. Ini kalau teorinya adalah sudut antara elektroda dengan garis bidang benda kerja ya. Sudutnya 90 biasanya. Tapi ini juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah sudut jalan ya. Kita gambarkan seperti ini, bisa dilihat ya, sekitar 20 sampai 30.
Ini disebut juga dengan lead angle. Kemudian panjang busur, ya, jarak antara ujung elektroda dengan benda kerja, ya, seperti yang kita lihat ini. Ini adalah panjang busur, ya. Panjang pendeknya busur ini berpengaruh pada hasil las, juga pada spatter. Kemudian bagaimana menyalakan busur? Yaitu ada yang pertama adalah dengan cara gores atau scratch method. Ya, gambarnya seperti ini. Yaitu ujung elektroda digoreskan pada benda kerja kemudian diangkat. Cara yang kedua adalah dengan cara diketok atau tapping method. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya, ujung elektroda diketukkan pada benda kerja. Mungkin kita bisa simulasikan sedikit, ya. Jadi seperti ini panjang. Kalau cara kerja yang scratch, ya, gambarannya seperti ini, maka cara kerjanya begini. Ya. Nah, kemudian, ya, kemudian kalau yang cara tapping bisa kita gambarkan seperti ini, ya, mungkin sedikit kita tunjukkan gerakannya seperti ini. Ya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita berhenti di tengah atau pada pengelasan karena elektrodanya pendek, maka harus ganti-ganti. Nah, maka kalau mengganti elektroda maka harus start lagi atau menyalakan di tengah. Maka caranya kita lihat, ya, kita mulai dari startnya 1, ya, kemudian kita geser ke belakang sampai ujung habisnya elektroda tadi, kemudian kita balik ke arah 3. Kenapa harus dilakukan ini? Karena pada saat scratch, ya, dari arah 1 itu mengakibatkan luka pada benda kerja. Maka dengan cara ini luka ini akan tertutup ketika kita sudah mengelas ke arah maju. Nah, kemudian elektroda yang bisa kita kenal, ya, bisa kita klasifikasikan kodenya seperti ini. Contohnya E70HX, E ini adalah elektroda, 70 ini adalah kekuatan tariknya dalam satuan kilo KSI, ya, kilopound per square inch. Ya. Kemudian X yang pertama ini posisi pengelasan. Ya. Kalau angkanya 1 berarti ini untuk semua posisi bisa, sedangkan kalau angka 2 hanya untuk posisi datar dan horizontal. Oke. Yang ketiga adalah tipe arus, ya, dan coating dari elektroda. Kelebihan dan kekurangan SMA-W, ya. Yang pertama, kelebihannya adalah biaya awalnya murah, kemudian portable, ya. Bisa untuk semua posisi pengelasan, bisa digunakan untuk berbagai material. Sedangkan kekurangannya elektrodanya boros, ya, karena setiap ganti elektroda pasti itu tersisa paling tidak 2 cm per elektroda. Kemudian untuk mengelas bahan yang tipis sulit, ya, nanti bisa tembus, ya, mudah tembus. Kemudian ini harus sering restart, ya, karena harus ganti elektroda. Dan ini harus dikerjakan oleh operator yang terampil, ya. Ini harus terlatih. Ya, kalau orang tiba-tiba mengulas dengan ini, ya, hasilnya nanti akan jelek. Nah, hasil pengelasan seperti kita lihat biasanya bisa diklasifikasikan menjadi 6 seperti ini, ya. A ini jika hasil lasnya normal, ya, yang diharapkan seperti yang A ini. Kalau yang B karena arusnya terlalu rendah, maka ini seperti nempel, ya, nempel di benda kerja, jadi tidak nembus. Sedangkan C kalau arusnya terlalu tinggi, maka akan timbul undercut, ya. Sedangkan D kalau kecepatan terlalu tinggi, maka ini akan terlalu kecil, ya. Ini, ya, manik lasnya terlalu kecil. Sedangkan kalau kecepatan terlalu rendah, maka manik lasnya akan terlalu lebar, ya. Kemudian yang keenam adalah kalau busurnya terlalu panjang, ini menjadi tidak rata, ya, manik lasnya, dan biasanya banyak spatternya. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan adalah keselamatan kerja, ya. Yang harus dikenali adalah potensi bahayanya apa saja, kemudian perlindungan keselamatannya seperti apa. Misalnya asap dan gas
itu menjadi potensi bahaya ya, karena bisa mengganggu pernafasan ya, dan mata ya. Maka jauhkan kepala dari asap yang pertama. Yang kedua, menggunakan ventilator ruangan ya, atau dihisap gas dan asapnya ini. Kemudian potensi bahaya yang berikutnya adalah sengatan arus listrik. Maka untuk melindungi, untuk menjaga keselamatan, jangan memegang elektroda dengan tangan basah ya, atau sarung tangan basah. Nah, maka dijaga insulator harus tetap kering. Yang berikutnya adalah bahaya dari cahaya busur. Ya, ini bisa berbahaya pada mata, menyebabkan iritasi, maka harus memakai kaca pelindung yang direkomendasikan. Nah, ini adalah petunjuk nomor kaca pelindung yang digunakan. Baik, demikian pembahasan kelas SMAW kali ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.